Oke, so selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia dan pada kesempatan kali ini dalam rangka ASAT kita akan maraton materi matematika wajib selama 1 semester, yaitu mengenai matriks dan juga aritmatika sosial. Oh iya, karena ini pertama kalinya aku buat video seperti ini, jadi mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Jadi kita mulai dari materi matriks dulu. Nah, apa itu matriks? Matriks sendiri dapat didefinisikan sebagai kumpulan angka apapun itu, mau angka yang bilangan bulat, positif negatif, angka desimal, pecahan, atau whatever, yang disusun dalam bentuk seperti tabel yang dikelilingi sih, kayak diliputi oleh tanda kurung siku atau kurung tegak seperti ini. Jadi kayak gini misalkan, nah ini ada kumpulan angka-angkanya, kemudian pakai kurung siku. Nah, setiap anggota dari matriks ini disebut elemen. Nah, kalau kumpulan elemen yang mendatar seperti ini disebut baris. Jadi yang 90, 21, 78, 0 itu elemen barisnya. Kemudian yang 90, min 11, min 20 itu kolom. Jadi mendatar itu baris, menurun itu kolom. Ini sudah dijelaskan di sini ya. Kemudian kalau kita mau menyebutkan letak dalam matriks itu pakai bentuk ini. Jadi A, B, K. Nah, apa itu A, B, K? Nah, A ini dimisalkan nama matriksnya. Ini tergantung matriksnya matriks apa. Apakah dia matriks Q, apakah dia matriks R, matriks S, tergantung namanya apa. Nah, ini pakai pemisalan huruf A. Kemudian B itu urutan dalam barisnya, dan K itu urutan dalam kolomnya. Contohnya, nah di sini ada, kita mau nyari tahu letak elemen 55 itu di mana sih? Nah, kita lihat 55 itu berada di baris kedua di sini. Kemudian dia berada di kolom 1, 2, 3 di sini. Maka letaknya adalah Q23 karena mana matriksnya adalah matriks Q. Matriks Q23. Q2 karena dia di baris kedua dan 3 karena dia di kolom ketiga. Contoh lain lagi misalkan 36. 36 ini terletak di baris ketiga. Kemudian di kolom keberapa? Kolom keempat. Maka dia berarti Q34 sama dengan 36. Seperti itu. Semoga paham ya sampai sini. Kemudian ada mengenai ordo matriks. Jadi apa itu ordo? Ordo itu artinya ukuran suatu matriks yang ditulis dengan M kali N. M itu menyatakan baris dan N menyatakan kolom. Kenapa harus pakai M kali N? Sebenarnya ini lagi-lagi permisalan saja ya, M dan N-nya ini. Oke, lanjut ke contohnya. Misalkan ada matriks A. Kita mau nyari tahu ordo matriks A ini berapa ya? Maka kita lihat jumlah barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Maka 3, kemudian ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom, makanya A sama dengan 3 dikali 4. Kemudian lanjut, matriks B itu ada barisnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Jadinya ada 3 baris. Kemudian kolomnya ada satu gini, lurus doang. Jadi 1. Makanya B itu 3 kali 1. Nah, ini nggak perlu dikali ya teman-teman, kayak 3 kali 4 itu kan 12, itu nggak perlu. Cukup tuliskan seperti ini saja. Oke. Kemudian lanjut matriksnya lagi. Nah, ini ada berapa baris? Ada 1 doang ini. Karena dia lurus begini saja. Jadi 1. Kemudian kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Jadinya 1 kali 4. Oke, lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, jadi jenis-jenis matriks itu yang pertama adalah matriks kolom ya. Jadi matriks kolom
itu adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Dan bentuknya tuh kayak gini. Lurus seperti ini. Wait guys, bentar. Oke, lanjut. Jadi, matriks kolom, saya ulang, matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Makanya dia bentuknya lurus seperti ini. Nah, bentuk umumnya itu M kali 1. M ini maksudnya jumlah barisnya ya. Entah itu 3 kah, 2 kah, pokoknya ini terserah. Kemudian dikali 1. Jadi selalu kolomnya itu 1. Nah, sedangkan kalau matriks baris berarti matriks yang hanya memiliki satu baris. Makanya dia bentuknya memanjang seperti ini. Bentuk umumnya adalah 1 kali N. 1 menyatakan jumlah barisnya, kemudian N menyatakan jumlah kolomnya. Kalau ini N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, jadi 1 kali 6. Ordonya nanti. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 berarti semua anggotanya, matriks yang berisi anggotanya 0 semua gitu. Misalkan ini ada 0 semua kan, ini 0 semua. Nah, notasinya adalah 0 M kali N. M kali N ini maksudnya baris kali kolomnya ya. Berarti kalau misalkan ini ada 1, 2, 3, 4 baris dan juga 4 kolom. Jadinya 0 M 4 kali 4. Kemudian kalau ini ada 2 baris dan 4 kolom. Jadinya 0, 2 dikali 4. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris dan 2 kolom. Jadinya 0, 5 dikali 2. Oke, lanjut. Matriks persegi. Jadi, matriks persegi itu apa? Kan kita tahu ya, persegi itu jumlah sisinya sama semua, keempat sisinya. Nah, berarti matriks persegi itu jumlah barisnya dan kolomnya sama. Jadi, baris dan kolomnya ini diibaratkan kayak sisi persegi, gitu ya teman-teman. Rumusnya adalah M kali M, karena dia jumlah baris dan kolomnya sama. Contoh ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Ini barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Ini barisnya ada 5, kolomnya ada 5. Jadi dia termasuk matriks persegi. Kemudian, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang diagonal utamanya itu bukan 0 dan juga bukan 0 dan bukan satu semua. Jadi maksudnya diagonal utamanya ini angka selain 0 dan selain 0 dan yang lainnya itu 0. Jadi kan ini kalian diagonal utamanya itu yang ini yang miring ke bawah, kanan bawah gini. Ini namanya diagonal utama. Nah, ini bukan 0 kan, terus yang lainnya 0. Maka disebut matriks diagonal. Dan ini harus matriks persegi ya. Oke, lanjut. Ada namanya matriks skalar. Jadi matriks skalar itu anggota diagonal utamanya itu sama semua. Misalkan 2 semua, 3 semua. Makanya di sini dibilang A1 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan ANN karena dia sama semua angka diagonal utamanya. Contohnya kayak gini. Ini sama-sama 2, ini sama-sama 5 itu. Lanjut, kalau matriks identitas berarti anggota diagonal utama itu satu semua, teman-teman. Jadi dia beda dengan yang ini. Kalau skalar itu mulai dari 2 sampai seterusnya. Kalau ini dari 1, ini cuma 1. Jadi kayak gini, ini 1, diagonal utamanya satu semua, ini juga satu semua. Oke, ini sebenarnya saya tambah ya. Meskipun awalnya cuma sampai sini, tapi saya tambah aja biar menambah pengetahuan. Jadi yang ke-8 adalah matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini kan diagonal utamanya nih, yang ini kan yang kotak hitam ini. Nah, di bawahnya itu adalah 0. Jadi mulai dari sini ke atas ini adalah angka-angka selain 0. Kayak gitu. Kemudian ada namanya matriks segitiga bawah. Nah, kalau ini kebalikannya, berarti matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi dia mulai dari sini, dari 131 itu adalah 0 ke atasnya.
kayak gitu. Jadi kalau ini nolnya di bawah diagonal utama, segitiga atas. Kalau segitiga bawah itu dia diagonalnya di atas, dia nolnya di atas diagonal utama. Kemudian ada namanya matriks simetris. Jadi matriks simetris berarti matriks persegi dengan elemen AIJ sama dengan AJI. Maksudnya gimana? Di sini saya menjelaskan pakai contoh ya. Kalian lihat ini, misalkan nih 15 kan terletak di baris ke 1 dan kolom kedua. Berarti misalkan ini matriks A ya, berarti letaknya 15 itu adalah A12. Nah, di sini itu ibaratnya 1, baris ke 1. Kemudian J ibaratnya kolom kedua. Berarti A12 sama dengan A21. Berarti letak elemen yang berada di baris ke-1 dan kolom 2 itu harus sama dengan letak elemen yang di baris kedua kolom ke-1. Itu sama-sama 15. Di sini 15, di sini juga 15. Contoh lain lagi ini, min 8. Min 8 kan terletak di baris ke-1 kolom ketiga. Berarti A13 sama dengan A31. Berarti elemen yang berada di baris ketiga dan kolom ke-1 itu harus sama dengan yang di sini. Berarti sama-sama min 8. Kayak gitu. Ingat ya syaratnya I tidak boleh sama dengan J. Jadi kalau kayak A ini nggak bisa, pokoknya yang sama ini nggak bisa ya. Yang A22, A33, A33 itu nggak bisa. Pokoknya harus beda ininya, beda A dan IJ-nya. Oke? Lanjut. Nah, matriks miring ya. Jadi matriks miring adalah matriks persegi dengan elemen AIJ sama dengan min AJI, tapi tidak semua elemen utamanya bernilai 0. Diagonal utamanya ini, elemen diagonal utamanya bernilai 0. Jadi kalau ini dia pakai min. Jadi misalkan 15 tadi, jadinya min 15. Min 8 karena min ketemu min jadi positif, jadinya 8. 9 ketemu min jadi min 9. Dan diagonal utamanya yang 5, 0, 10 tuh nggak bernilai 0 semua. Nah, ada juga matriks miring simetris, berarti bedanya dengan matriks miring adalah dia semua elemen diagonal utamanya itu bernilai 0. 0, 0, 0. Bedanya ya, jadi kalau miring itu tidak semua bernilai 0 diagonal utamanya. Kalau miring simetris dia semua elemen diagonal utamanya bernilai 0. Gitu. Lanjut yang terakhir, matriks tridiagonal. Jadi matriks tridiagonal adalah matriks persegi, ingat ya persegi, dengan semua unsur-unsur matriksnya bernilai 0, kecuali pada diagonal utama, subdiagonal atas, dan subdiagonal bawah. Makanya disebut tridiagonal karena ada 3 diagonal yang anggotanya tidak bernilai 0. Contoh, di sini kalian lihat yang diagonal utamanya itu mulai dari yang 15, 16, 17, 18. Itu diagonal utama. Terus subdiagonal atas itu yang min 6, 5, 7. Jadi di atasnya. Sedangkan subdiagonal bawah itu yang 10, 12, 13. Nah ini nggak boleh 0. Yang lain 0. Gitu. Bentar guys, minum dulu. Oke, lanjut. Kita ke transpose. So, transpose itu membahas mengenai perubahan matriks ya. Jadi, kalian bisa lihat di sini misalkan ada matriks A seperti ini. Kemudian kalau kita transpose, kita beri tanda pangkat T, berarti yang awalnya baris gini akan jadi kolom. Contohnya ini baris pertama yang 90, 21, 78, 0 itu kalau kita transpose jadinya itu menurun, jadinya kolom. Kayak gitu. Jadi perubahan dari baris ke kolom. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke kesamaan dua matriks tadi di sini yang mulai ada menghitungnya. Sebelum menghitung, apa sih syarat kita bisa menerapkan konsep kesamaan dua matriks? Nah, dua matriks dikatakan sama jika ordonya sama atau ukurannya sama. Dan yang kedua, anggota dan posisinya sama. Jadi misalkan ada matriks A dan B. Nah ini
ordonya sama. Ini kan sama-sama ordonya 1, 2, 3, 4 kali 3 ya. Ini juga 4 kali 3 yang B. 4 baris dan 3 baris dan 4 kolom. 3 kali 4. 3 baris dan 4 kolom. Oke, ordernya sama, kemudian anggota dan letaknya sama. Ini sama-sama ya, 90, 90, 21, 78, 78, 00. Oke, aman. Jadi ini bisa dikatakan dua matriks yang sama. Nah, biasanya soal-soal kesamaan dua matriks itu kita ada dua matriks nih yang dibandingkan pakai sama dengan gini. Nah, ini kita nyari tahu nilai matriks sama nilai elemen yang belum diketahui dengan menyamakan matriks tersebut. Contohnya, di sini kita ditanya nilai X dan Y-nya. Nah, kemudian kita samakan dulu nih yang pertama. Ada X min 8Y dan 3X tambah 4Y. Kita samakan sesuai dengan letaknya. Nah, X min 8Y sama dengan 10 karena sama-sama letaknya di baris pertama. Kemudian 3X tambah 4Y sama dengan 2. Ini sama-sama di baris kedua. Jadi kita samakan. Jadinya X min 8Y sama dengan 10 dan 3X tambah 4Y sama dengan 2. Nah, untuk mencari tahu nilai X dan Y kalau ada persamaan kayak gini, itu kita pakai konsep yang namanya eliminasi dan juga substitusi. Jadi teman-teman, eliminasi itu berarti kita menghilangkan salah satu variabel untuk mencari nilai variabel yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa milih mau mengeliminasi yang variabel X atau yang variabel atau yang huruf G atau variabel Y. Nah, kalau di sini kita eliminasi yang variabel Y-nya. Nah, caranya gimana? Kita perlu menyamakan koefisien atau depannya ini hurufnya. Jadi kan ini kalau kita lihat Y itu belum sama nih. Di persamaan yang pertama itu masih min 8. Di persamaan kedua masih positif 4. Jadi perlu kita samakan. Caranya adalah kita cari KPK-nya. Jadi KPK-nya 4 dan 8 itu kan 8 ya. Nah, kalau 8 ini kan udah 8, jadi nggak perlu dikali. Dikali 1 sebenarnya di sini. Tapi nggak ditulis sih di sini. Pokoknya ini yang ini dikali 1 ya, X min 8-nya sama dengan 10 tuh dikali 1 semua Ji. Makanya dia sama aja hasilnya di sini nanti. Di sini. Di sini sama aja nanti hasilnya. Tetap Ji. Tapi kalau yang di bawah karena tadi KPK-nya 8, maka kita mau nyari tahu berapa nilai yang dikali dengan 4 jadinya 8, yaitu 2. Makanya dikali 2 di sini. Nah, karena dikali 2 4-nya, maka yang lain juga dikali 2. Semuanya terdapat perlakuan yang sama, yaitu dikali 2. Makanya kita kalikan nih dengan 2. 3X dikali 2 itu 6X. 4Y dikali 2 itu 8Y. Dan 2 dikali 2 itu 4. Jadinya 6X tambah 8Y sama dengan 4. Nah, ini dikurangnya. Jadi gini, kalau dia tandanya beda, kan di sini min 8 ya. Min 8, di sini positif 8. Nah, kalau beda tanda, min dan plus, itu kalian tambah. Tapi kalau kasusnya dia sama-sama plus, sama-sama negatif, salah. Maka dia dikurang. Kalau sama tanda dikurang, kalau beda tanda ditambah gitu. Ya, oke, kayak gini. Jadinya ini ditambah sebenarnya ini. Ditambah. Makanya jadinya min 8Y ditambah 8Y, berarti min 8 tambah 8 habis. Makanya dia tereliminasi nih. Kemudian yang lain, X tambah 6X sama dengan 7X. Kemudian 10 tambah 4 sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14. Oke, aman ya sampai sini. Kemudian sudah tinggal persamaan ini. 7X sama dengan 14. Nah, kita mau nyari X-nya. Berarti kita perlu eliminasi 7-nya. Nah, ini kan perkaliannya. Ini kan berarti 7X itu berarti 7 kali X. 7 kali X. Nah, untuk menghilangkan X-nya, maka kita membaginya. Karena lawan dari kali itu bagi. Jadi kita bagi dengan 7. Nah, kadang ada beberapa saya lihat orang kayak, nah kurang ini 7X kurang 7. Padahal ini nggak bisa karena dia perkalian di sini bukan penjumlahan. Kalau dia 7 tambah X bisa. Tapi kalau dia 7X
7 kali X seperti itu harus dibagi. Jadi dibagi 7, di sini juga dibagi 7. Harus sama-sama ya. Jadi kalau di sini diapakan, di sini juga harus sama perlakuannya. Maka jadinya 7X dibagi 7, jadinya sisa X, kemudian 14 bagi 7 sama dengan 2. Maka dapat deh nilai X-nya sama dengan 2. Kemudian di sini kita mau nyari Y-nya. Nah, nilai X yang tadi, yang 2 ini, kalian bisa substitusi ke salah satu persamaan. Apakah persamaan yang pertama atau yang kedua? Ini bebas ya teman-teman. Cuman kalau saya melihat yang nilainya lebih kecil, jadi saya ambil yang persamaan pertama. Maka jadinya X min 8Y sama dengan 10. Kemudian tadi X-nya kita ganti dengan 2. Jadinya 2 dikurang 8Y. Jangan terus ini. 2 dikurang 8Y sama dengan 10. Karena kita mencari nilai Y-nya, berarti kita hilangkan 2-nya dengan cara kita kurangkan. 2 dikurang 2 dikurang 2. Dikurang 2. Jadinya 2 dikurang 2 habis 0, sisa min 8Y. Kemudian 10 dikurang 2, 8. Jadinya min 8Y sama dengan 8. Nah ini kita mau cari Y-nya, berarti kita hilangkan min 8-nya dengan dibagi dengan min 8. Jadinya min 8Y dibagi min 8, kemudian 8 juga dibagi dengan min 8. Jadinya min 8Y bagi min 8 sisa Y, kemudian min 8 dibagi min 8 sisa 1. Ingat ya, kalau pembagian bilangan bulat positif, bulat positif dan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi makanya hasilnya min 1. Oke. Lanjut. Salah. Nah, ini lanjut adalah operasi pada matriks. Jadi, operasi pada matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Perkalian skalar. Jadi, ini harusnya dia juga perkalian matriks. Oke. Perkalian matriks dengan ordo 2x2. Oke, mari bahas yang pertama dulu. Penjumlahan matriks. Jadi, penjumlahan matriks itu matriks dapat dijumlah kalau ordonya sama-sama. Jadi misalkan ada dua matriks A dan matriks B, nah itu ordonya harus sama. Misalkan matriks A 2x2, berarti yang B juga harus 2x2 gitu. Contohnya ini, ada matriks dengan ordo 2x2, barisnya 2 dan kolomnya 2. Nah, kita jumlahkan sesuai dengan posisinya. Kan di matriks yang 2, 3, 4, 1, elemen yang terletak di baris pertama dan kolom pertama adalah 2. Sedangkan elemen yang terletak di baris pertama dan kolom pertama adalah min 4. Jadi yang itu yang kita jumlahkan. 2 ditambah min 4. Jadinya min 2. Nah ini saya juga melihat banyak yang keliru mengenai pengurangan yang ada min negatifnya. Kalau saya sih pakai konsep utang saja ya. Jadi kan ini gimana menjelaskannya nih? Ini ada orang membayar salah. Ada utangnya, ada orang punya utang 4. Jadi kalau negatif begini diibaratkan utang ya. Jadi ada orang utangnya 4. Terus dia baru bayar 2, berarti utangnya sisa 2. Nah, karena utang itu negatif, makanya pakai tanda negatif seperti ini. Min 2 itu. Kemudian di sini ada 3 di matriks yang ini, di baris ke-1 kolom kedua, dan di matriks ini ada 1. Jadi sama-sama letaknya di baris pertama dan kolom kedua. Kita jumlahkan 3 tambah 1 adalah 4. Kemudian 4 ditambah 5 9, atau tambah 3 adalah 4. Jadinya min 2 4 9 4 hasil penjumlahannya. Kemudian ada yang pengurangan. Pengurangan ini sama. Ini ada untuk memudahkan pengurangan matriks yang dikurang sebaiknya dikali min 1 semua anggotanya lalu merubah operasi menjadi
penjumlahan dikali min 1. Oh, oke. Tapi kayaknya ini Atars yang tulis. Tapi kayaknya kita pakai cara yang biasa aja ya, langsung dikurang saja dulu. Oke, jadi misalkan di sini matriks ini 7, 2, 4 dan 6, min 9, 11 kita kurangkan. Jadi pertama sama konsepnya seperti yang penjumlahan. Jadi yang sama-sama letaknya itulah yang kita operasikan. Jadi 7 kita kurangkan dengan 6 jadinya 1. 2 kita kurangkan dengan min 9. Ingat kalau min ketemu min jadinya plus. Jadinya 2 tambah 9 yaitu 11. Kemudian 4 dikurang 11 jadinya negatif 7. Seperti itu. Jadi penjumlahan pengurangan itu mirip-mirip gitu tapi beda di tanda. Oke, lanjut. Perkalian skalar. Nah, apa maksudnya perkalian skalar? Jadi perkalian skalar itu ini nggak ada contohnya di sini. Wait, saya kayaknya harus perkalian skalar matriks. Kawan kita buat matriksnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya buat 2 kali 2 aja. Baris 2, kolom 2. Kemudian misalnya di sini 2, 6, 10. Kemudian wait. Saya screenshot dulu ya. Terus kita copy paste ke sini. Nah, misalkan ada matriks ini. Nah, skalar ini maksudnya adalah bilangan ada matriks yang dikali dengan suatu bilangan. Jadi, misalkan ada ini matriks ini dikali dengan gimana nulis kalinya ya? Misalnya ini dikali dengan, anggaplah ini dikali dengan 4. Berarti 4 ini kita kali ke semua elemen yang ada di matriks ini. Jadi 4 kita kalikan dengan 2, jadinya 8. Wait. Guys, bingung. Intinya nulisnya gimana ya? Jadinya 4 dikali 2 itu 8. Kemudian 4 dikali 5 itu 20. 4 dikali 6, 24. 4 kali 10, 40. Sehingga hasilnya menjadi, jadi berapa tadi? 4 kali 2, salah. 4 dikali 2 itu 8. Jadinya di sini 8. Kemudian 4 dikali 5 jadinya 20. Ya, 4 kali 6 jadinya 24. Dan 4 kali 10 jadinya 40. Ya. Maka matriksnya adalah ini. 8, 20, 24, 40. Saya screenshot lagi. Jadinya begini. Matriks yang baru. Jadi 4 ini kita kalikan dengan semua bilangan yang ada di sini. 4 kali 2, 4 kali 5, 4 kali 6, dan 4 kali 10. Oke? Semoga paham ya. Lanjut ke perkalian matriks dengan ordo 2 kali 2. Jadi, nah ini. Nah sebenarnya perkalian itu bisa sampai yang 3 kali 3 juga. Jadi yang kolomnya 3, lebarnya 3. Cuman itu akan panjang dan selama ini kita juga belajarnya cuma sampai yang 2 kali 2. Jadi saya menjelaskannya yang 2 kali 2 saja ya teman-teman. Oke, misalkan ada matriks A dan matriks B. Kita kalikan berarti A kali B. Jadinya gini, prinsip dari perkalian adalah baris kita kalikan dengan kolom. Jadi begini, misalkan baris 1, 2. Nah ini kita kalikan dengan yang 5, 7 yang kolom ini. Jadi 1 kita kalikan dengan 5, kemudian ditambah dengan 2 kita kalikan dengan 7. Kemudian baris 1, 2 kita kalikan dengan 6, 8. Berarti 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 8. Begitupun yang di baris kedua. 3, 4 kita kalikan dengan 5, 7.
Berarti 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 7. Kemudian 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 8. Jadinya kita operasikan ini saja. 1 kali 5 itu 5, 2 kali 7 itu 14. Berarti 14 tambah 5, 19. Kemudian 1 kali 6 itu 6, 2 kali 8 itu 16. 16 tambah 6, 22. 3 dikali 5 itu 15, 4 kali 7 itu 28. Berarti 28 tambah 15, 43. 3 kali 6 itu 18, kemudian 4 kali 8, 32. Berarti 18 tambah 32, 50. Oke, ingat, baris kali kolom. Sip. Lanjut. Nah, ini kita lanjut ke det, adjoint, dan inverse. Nah, apa itu determinan? Determinan itu kita kayak nyari nilainya dari suatu matriks ya. Nah, rumusnya adalah elemen ini kayak kali silang. Jadi elemen A ke D silang, kemudian dikurang dengan B dan C. Nah, ingat bahwa determinan A itu sama dengan mutlak A. Kenapa? Karena dia selalu positif. Kalaupun misalkan nanti nilainya min 8, tapi karena ada tanda mutlak jadinya positif 8 gitu. Misalkan ya contoh, dapat negatif hasilnya. Det A sama dengan mana tanda ini, tanda garis nih, min 8. Jadinya sama dengan min 8. Jadinya sama dengan 8. Selalu positif. Dia enggak negatif nilainya teman-teman ya. Jadi ingat rumusnya adalah silang AD kemudian dikurang BC. Oke, lanjut. Ini contohnya nih. Misalkan ada matriks 6, 3, 4, 5. Kita mau nyari determinannya. Misalkan matriks A determinannya berarti 6, kita kalikan dengan 5, 30, kemudian dikurang 3 dikali 4, yaitu 12. Jadinya 30 dikurang 12, hasilnya adalah 18. Sehingga determinan A adalah 18. Oke. Selanjutnya ada yang namanya adjoint. Nah, adjoint ini kita merubah posisi suatu matriks. Jadi, misalkan ada matriks A, B, C, D. Nah, kalau di adjoint-kan, berarti A dan D ini dibalik posisinya. Yang A itu di baris pertama kolom pertama, jadinya di baris kedua kolom kedua. Kemudian D yang awalnya di baris kedua kolom kedua, jadinya baris pertama kolom pertama. Jadi ditukar. Kemudian B dan C ini tidak berubah posisinya, tapi dia dikali negatif 1. Jadinya min B, min C. Kalau di sini misalkan min B, berarti kalau dikali min 1 jadinya positif B gitu. Contohnya di sini ada matriks 2, 3, 4, 5. Nah, kita mau nyari adjoint-nya. Berarti 2 sama 5 kita tukar. 5 jadi di sini, 2 jadi di sini. Kemudian ini kita kali negatif 1. Jadinya min 3 dan min 4. Gitu. Nah, selanjutnya inverse ini adalah kombinasi dari determinan dan juga adjoint. Rumusnya adalah ini A, misalkan A itu A di misalkan matriks, dan simbolnya inverse itu adalah pangkat min 1. Jadi dipangkatkan min 1. Jadi misalkan ada kita mau nyari matriks inverse matriks B, berarti B pangkat min 1 kayak gitu. Rumusnya adalah A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Contohnya tadi yang ini. Misalkan ada matriks A dengan elemen 2, 5, 1, 3. Kita mau nyari inverse-nya. Berarti A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Berarti determinannya adalah 2 kali 3, ingat kali silang, kemudian dikurang 1 dikali 5. Jadinya 2 kali 3, 6, dikurang 5. Hasilnya adalah 1. Kemudian adjoint-nya adalah kita tukar 2 dengan 3-nya, kemudian yang 5 dengan 1 kita kali dengan negatif 1. Jadinya 3 min 5, min 1, 2. Ini ditukar, yang ini dikali min 1. Jadinya ini 1 per 1 dikali 3 dikali min 5, min 1, 2. Nah, 1 per 1 itu berapa? Ya 1. Berarti 1 dikali
ini semua, ya ini hasilnya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan pecahan deh. Aduh, how to write pecahan di sini. 1/4 ya, contoh. 1/4. Berarti kita kalikan dengan 1/4 dengan masing-masing ini. 1/4 dikali 3 itu 3/4. Di sini. Mana ya tulisnya? 1/4 dikali 3 itu 3/4. Kemudian 1/4 dikali min 5 itu adalah 1/4 dikali 5 itu adalah min 5/4. Kemudian 1/4 dikali min 1 jadinya min 1/4. Kemudian 1/4 dikali 2 jadinya 2/4 atau 1/2 dibagi 2, masing-masing dibagi 2. Jadinya 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 1, 1/2 gitu. Oke? Kalau pecahan 1 ya. Oke, lanjut. Oke, selesai materi matriks. Oke, kita minum dulu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aritmetika sosial. Oh ya, mudah-mudahan aku nggak kecepatan menjelaskannya. So sorry kalau kecepatan, maaf. Oke, lanjut ke aritmetika sosial. Jadi kalau ada materi mengenai aritmetika sosial itu pasti nyinggung mengenai masalah ekonomi. Kalau di SMP kita belajar mengenai harga jual, harga beli, untung rugi. Nah, kalau di SMA kita belajar mengenai bunga, investasi, dan juga anuitas yang akan kita bahas nanti. Oke, lanjut. Kita ke materi pertama, yaitu mengenai bunga ya. Nah, di sini terkhusus kepada bunga majemuk. Jadi, bunga majemuk adalah bunga yang bertambah terus-menerus setiap tahun dengan persentase tetap. Jadi bunga majemuk itu ada bunga di dalam bunga gitu. Dia bunganya berganda. Paham gak sih teman-teman? Nggak paham ya? Oke. Kemudian di sini persamaannya sebenarnya ini bisa dibuktikan dulu sih sebelum langsung ke rumus ini, cuman karena keterbatasan perangkat saya nggak bisa menulis di sini, jadinya langsung ke rumus aja ya teman-teman. Ini rumusnya, bentar. Rumusnya. Tapi akan seru kalau kita tahu asal usulnya sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa lah ya, next time gitu. Asal usul rumus ini. Jadi di sini rumusnya adalah rumusnya adalah MN sama dengan M0, bukan MO ya, M0. M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini ada pengertiannya dari masing-masing simbol. Jadi M di sini diibaratkan sebagai pinjaman. Jadi N ini kayak, ini sebenarnya menyatakan misalkan kita mau bayar pada tahun ketiga, jadinya M3 gitu. Kemudian kalau tahun dibayarnya pada tahun kelima berarti M5 gitu ya. Bentar. Format teks script ininya MN. Format teks subscript ini MN. Nah, oke. Jadi MN itu yang harus dibayar, jumlah pinjaman akhir yang harus dibayar pada akhir periode. Kemudian ini M0 ya, bukan M. M0. M0. M0 itu adalah besar pinjaman awalnya. Jadi kita minjamnya awalnya itu berapa gitu. Nah, itu adalah M0. Kemudian I itu adalah persentase bunga. Contoh ya. Misalkan I-nya itu tiap bulan 2%. Nah, ini kita ubah ke dalam desimal. Nah, ingat
persen itu berarti per 100. Persen itu per 100. Jadinya 2 dibagi 100 sama dengan 0,02. Itu jadi yang awalnya persen kita ubah jadi desimal. Jangan dihapus. Oke, lanjut. N itu adalah jangka waktu pinjaman atau periode dalam tahun. Jadi kalau dalam bulan kayaknya harus di-convert ke tahun deh. Iya, dikonversi ke tahun. Semoga nggak salah ya. Kalau salah, mohon koreksi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama adalah Fulan meminjam uang sebesar 20 juta rupiah dari sebuah bank dengan bunga sebesar 0,3% selama 3 tahun. Berapa banyak yang harus dikembalikan pada akhir durasi pinjamannya atau pada akhir tahun ketiga? Nah, di sini kita list dulu apa-apa saja yang diketahui. Jadi pertama yang diketahui itu adalah M. Bentar, ini harus di bawah nolnya. Teks M0 sama dengan 20 juta. Kemudian pinjaman awalnya 20 juta ya teman-teman. Kemudian I-nya itu 0,3. Oh ya, I itu FI kepanjangan dari interest. I itu dari bahasa Inggris yang dari bahasa Inggris interest yang artinya bunga. Oke, lanjut. Jadi I itu I-nya adalah 0,3%. Ingat ya, ini diubah ke desimal. Jadinya 0,3 dibagi 100 yaitu 0,003. Jadi bertambah 2 nolnya. Kemudian N-nya adalah 3 tahun. Ditanya MN atau pinjaman akhirnya. Jadi kita langsung ke rumusnya saja. MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Jadi MN-nya belum diketahui, M0-nya adalah 20 juta dikali 1 tambah 0,003 pangkat 3. Ingat ya, karena ini dalam kurung, jadi kita kerjakan yang yang di dalam kurung. Oke. Ingat konsep tahta operasi dari kurung, kemudian pangkat, ya kurung pangkat kali bagi jumlah kurang. Ya, itu. Jadi di sini 20 juta dikali 1 ditambah 0,03 pangkat 3. Kita tambah dulu 1 ditambah 0,003 itu adalah 1,003. Oh ya, ingat juga kalau baca desimal itu nggak boleh bacanya kayak misalkan begini. Desimal misalkan berapa ya? Contohnya nih 2, nah ini nggak boleh dibaca 2,8765 itu nggak boleh. Jadi dibaca satu 2,8765. Soalnya di desimal itu nggak ada puluhan dan ratusan. Ya, kalau nggak salah gitu alasannya. Oke, lanjut. Nah di sini hasilnya adalah 1,003. Kemudian kita pangkatkan 3. Berarti 1,003 kita kali ulang sebanyak 3 kali. Jadinya 1,003 dikali 1,003 dikali 1,003 sebanyak 3 kali. Nih. Jadinya pakai kalkulator sini teman-teman. Jadinya ini 1,009027 kemudian kita kali dengan 20 JT. Jadinya ini. Inilah dia pinjaman akhirnya. Oke, kita tulis jadi pinjaman akhir yang harus dibayar Fulan. Pinjaman yang harus dikembalikan Fulan adalah 20.180.540,5. Nah ini oke. Ini pinjaman akhirnya. Sip.
lanjut ke investasi. Jadi investasi itu adalah investasi itu berarti bagaimana kita sebentar, aku nyari penjelasannya. Jadi kalau investasi itu berarti kita kayak menanam modal gitu ya. Dan modal itu akan terus bertambah. Ya harusnya. Kalau kita tahu gimana iya kan investasi itu kita menanamkan modal dengan kita pengen punya keuntungan dari modal yang tanam itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kayaknya tambahkan penjelasannya deh. Investasi itu adalah menanamkan kegiatan aktivitas menanamkan modal untuk memperoleh keuntungan. Kayak gitu secara singkatnya. Nah, investasi ini enaknya dia rumusnya sama dengan bunga. Jadi langsung saja ke contoh soal ya. Contohnya M0 sama dengan modal awalnya adalah 10 juta. Kemudian I-nya adalah 8% atau 8/100. Jadinya 0,08. Ingat ya, ini selalu diubah ke desimal. Kemudian dia balik nih. Ini dicari N-nya. Ya, ini kan ditahu modal awalnya dan modal akhir. Saya kasih bagus tulisannya dulu. Jadi subscribe MN. Nah, jadinya 12.597.120 modal awalnya. Nah, di sini diminta berapa sih N-nya, berapa jangka waktunya sehingga kita mengembalikan modal sebesar ini. Mengembalikan pinjaman modal sebesar ini. Mendapatkan modal sebesar ini. sorry. Lanjut kita masuk ke rumusnya. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua cara, nanti ada cara coba-coba dan cara logaritma. Oke, kita masukkan dulu nilainya. MN-nya 12 juta, ini 12 juta bla bla bla. Kemudian M0-nya 10 juta. Kemudian dikali 1 ditambah 0,08 pangkat N karena belum ditahu nilai N-nya. Kemudian ini dia langsung ini. Ini kan ditambah dulu yang di sini toh. 1 ditambah 0,08 jadinya 1,08. Kemudian ini dia nyoba-nyoba di kalkulator. Jadi dia kali-kali terus sampai dapat hasilnya segini. Nanti. Ini pakai cara coba-coba. Nah, ini kali M0 dengan I tambah 1 pangkat 1. Maksudnya ini kali ininya 10 jutanya dikali dengan bunganya ditambah 1 pangkat. Ini bunganya ditambah 1 pangkat 1. Jadi dari pangkat 1 dulu. Enggak mungkin dari pangkat 2 dulu. Pangkat 2 dulu toh. Kalau misalnya belum sama dengan ini, pangkat 3 lagi. Pokoknya sampai dapat hasilnya sama dengan ini. Nanti dapat ini hasilnya adalah pangkat 3. Gitu. N-nya berarti adalah 3 tahun. Nah, yang kedua ini pakai cara logaritma. Nah, saya memang logaritma itu tidak diajar di sekolah, teman-teman. Saya juga kurang tahu mengapa. Jadi, kalau kalian mau pakai ini, pastikan kalian paham dengan prinsip dari logaritma itu sendiri. Jadi, kalau logaritma itu, pertama kita tulis seperti yang tadi, yang di atas. Kemudian kita bagi dengan 10 juta. Jadinya di sini bagi dengan 10 juta juga harusnya. Nah, bagi dengan saling jangan di sini. Di sini 10 juta bagi dengan 10 juta. Nah, dikali. Nah, oke. Jadi ini dibagi dengan 10 juta, ini juga dibagi 10 juta. Nah, ini kalau dibagi jadinya 12.597.120 jadinya 1,259712. Sedangkan
Kalau yang ini jadinya 1. Jadi 1 dikali ini. Nah, ini 1 kalian tambah dengan 0,08. Jadinya 1,08 kemudian dipangkat N. Nah, ini kalau sudah bentuknya kayak gini, nah ini saya ibaratkan 1,25971 itu dengan B, kemudian 1,08-nya itu A. A berpangkat N. Nah, ini teman-teman dapat diubah ke bentuk A log B sama dengan N. Jadi, A itu tadi 1,08, kemudian B-nya itu 1,25971. Jadi logaritma itu sebenarnya adalah kita mencari pangkat dari suatu bilangan. Jadi dia adanya pangkat itu, kakaknya pangkat itu logaritma. Kalau pangkat itu nyari hasil, tulis deh. Kalau pangkat itu nyari hasil dari perpangkatannya. Kalau logaritma dia nyari pangkatnya. Jadi logaritma dia nyari pangkat gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini kita ubah A log B sama dengan N berarti 1,08 log 1,25971 sama dengan N. Berarti 1,08 pangkat berapa yang hasilnya atau mendekati 1,25971 gitu. Nah, kemudian ini bisa kita ubah ke salah satu sifat logaritma, yaitu N sama dengan log ini. Jadi ini yang dibagi yang di sininya log 1,25971 dibagi log 1,08. Maksudnya apa? Nah, di sini sebenarnya teman-teman ada angka 10. Jadi maksudnya di sini adalah 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah ini, dan 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Jadi 10. Oke. Kayak gitu ya. Jadi ingat di sini sebenarnya ada 10. Kalau misalnya nggak ada angkanya berarti di sini adalah 10 gitu maksudku. Astaga. Oke, jadi di sini ini kalkulator sih. Ini pakai kalkulator buat nyarinya, makanya nanti kayaknya kalau ulangan kita dibolehkan pakai kalkulator kalau nggak salah. Kalkulator ya. Jadinya ini hasilnya. Kemudian dibagi jadinya 3 gitu. Jadi ada 2 cara coba-coba dan cara logaritma. Pilihlah cara yang menurut kalian nyaman. Oke. Kita lanjut ke anuitas. Nah, anuitas berarti ngomongin tentang cicilan ya. Jadi anuitas adalah jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan. Ini pakai patokan per bulan ya, pakai bulan ini. Rumusnya adalah ini. A itu anuitas, kemudian M itu modal awal, dikali I itu bunga, dibagi 1, dikurang dalam kurung 1 tambah I pangkat negatif N. Nah, ini juga ada alasannya kenapa jadi pangkat negatif N, cuman sayangnya saya nggak bisa jelaskan di sini, jadi sorry ya. Oke, ini sebenarnya kalau anuitas dia pakai Excel gitu. Jadi nanti kita mengerjakan soalnya menggunakan Excel. Contohnya di punyanya Atar. Ya ini. Nah, di sini misalkan diketahui modalnya adalah 15 juta. Pinjaman ya. Modal awal ya, modalnya 15 juta. Kemudian I-nya adalah 1,80%. Kemudian N-nya adalah 36. Wait. Nah, berarti ini kalau mau nyari anuitasnya nggak bisa di ini deh. Berarti kalau mau cari Kalau mau nyari anuitasnya berarti M-nya B2 berarti ini 15 juta. Kita kali dengan ini 15 juta dikali dengan I-nya 1,80%, kemudian dibagi dengan
1 dikurang, ingat ya kalau nulis Excelnya itu dikasih gini kayak banyak tanda kurungnya memang. Jadinya tuh buka kurung tutup kurung di sini, kemudian dibagi dengan 1 dikurang buka kurung lagi 1 ditambah bunganya dipangkatkan buka kurung negatif 36. Oh ini 36 karena kayaknya ini diubah ke bulan, 3 tahun jadinya dikali 12 jadinya 36 bulan. Iya, kalau nggak salah yang nomor ini. Jadi dapat anuitasnya adalah 569.357,48. Adapun juga yang kayak gini yang nomor kedua, nah ini dia 3 bulan ini ya. Nah ini ada pinjamannya berapa, kemudian bunganya itu dari modal dikali bunga yang ini. Modal dikali bunga ini 30 juta dikali 2,50%. Ya. Kemudian angsurannya ini adalah kalau nggak salah angsuran itu bentar. Oh my god. nyontek. Angsuran itu dia angsuran pokok kayak di sini. Angsuran pokok adalah anuitas ini dikurang bunga. Jadinya ini. Terus tadi ini bunga itu modal dikali bunga yang ini, kemudian angsuran itu anuitas dikurang bunga yang di sini. Ya, bunga yang di sini, dan sisa pinjaman itu berarti modal dikurang angsuran pokok. Ingat yang nilai angsuran itu selalu sama, karena ini yang harus dibayar nilai anuitas dan nilai anuitas yang selalu sama, yang itu yang dibayar per bulannya. Ya, itu. Jadi seperti itu kira-kira konsepnya. Sudah selesai materinya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir video. Mohon maaf jika saya masih belibet, masih lihat-lihat materi, karena jujur saya juga masih belajar. Ya, segitu saja mungkin untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah semuanya. Bye-bye.